Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat-Nya. Di pagi hari ini kita bisa bertemu untuk menambah wawasan kita dan keterampilan kita seputar tentang media pembelajaran. Shalawat dan salam juga mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi PGMI UIN Wali Songo Semarang, Ibu Hajah Zuleha, MPD MAG. Yang terhormat Bapak Dr. M. Sobirin Sahal M. Hum sebagai dosen pembimbing atau DPR. Dia ada Mbak Siva, ada saudari moderator ya, Mbak Siva Filiatundisa, dan saudari satu. Oke, maaf, tadi saya keluar sebentar ya. Dan saudara-saudari peserta Zoom ada di sini. Tadi saya dengar ada dari Bapak Ibu guru, di samping juga ada mahasiswa-mahasiswa PGMI UIN Wali Songo Semarang. Hari ini senang sekali rasanya, walaupun hari libur ya, hari Ahad, kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk sharing, diskusi, dan belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi kita dalam menghadapi tantangan di masa pandemi virus corona ini. Saudara-saudari yang berbahagia, izinkan saya share screen untuk menampilkan materi saya. Oke, materi saya bisa terlihat dengan jelas ya, Bu Siva ya? Bisa, Pak? Oke, baik. Iya. Sebagaimana topik materi kita hari ini adalah tentang pelatihan media pembelajaran online. Yang pertama kita bahas dulu istilah-istilah yang ada dalam topik ini. Pertama, media ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Prodi, Ibu Hajah Zuleha, bahwa media itu bisa berarti pengantar, suatu alat, sarana, ataupun saluran komunikasi, ataupun bisa juga berupa non-benda. Misalnya kita memberikan hadiah, hukuman, atau memberikan enforcement, penguatan. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat mendorong siswa atau dapat meningkatkan efektivitas proses belajar dan mengajar. Nah, namun demikian, media itu sering kita kenal dengan sesuatu yang berupa alat atau benda. Baik itu alat ataupun benda yang by utilization, yang kita manfaatkan apa adanya, seperti benda-benda yang ada di sekitar sekolah, di sekitar rumah siswa, ataupun by development gitu ya, dengan pengembangan gitu ya, dengan cara dirancang by design. Nah, seperti misalnya program komputer, slide PowerPoint, nah itu media-media yang kita rancang, ataupun video pembelajaran yang sedang marak kita gunakan pada pembelajaran online ini. Oke, saudara-saudara sekalian, kemudian istilah yang kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri berarti kegiatan belajar dan mengajar. Artinya bahwa media pembelajaran itu adalah sarana yang dibutuhkan siswa untuk belajar dan sarana yang dibutuhkan oleh guru untuk mengajar, di mana media pembelajaran itu dapat meningkatkan efektivitas proses belajar dan juga kegiatan mengajar. Kemudian istilah yang ketiga adalah online.
yang artinya adalah menggunakan jaringan internet ataupun sering kita kenal dengan istilah dalam jaringan gitu ya atau daring. Nah, apa saja media pembelajaran online tersebut? Nah, di sini saya mencoba mengklasifikasinya. Pertama, saya mengambil dari aspek authoring tools. Jadi media pembelajaran online itu ada yang bersifat alat untuk membuat sebuah media digital. Misalnya Google Dokumen. Kita membuat dokumen itu menggunakan Google Dokumen ataupun program paket Office seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan program yang lain. Authoring tools yang lain adalah canva.com. Nah, situs web canva.com ini bisa kita gunakan untuk membuat infografis atau post seperti poster ataupun slide PowerPoint dan media visual yang lain. Kemudian ada juga program CorelDRAW yang bisa kita gunakan untuk membuat media visual seperti infografis dan poster. Kemudian authoring tools yang lain adalah untuk membuat video digital. Misalnya kita menggunakan program yang gratis, yaitu program Format Factory untuk membuat rekaman video screencast, rekaman video pembelajaran, di mana wajah si pengajar dan rekaman layar komputer itu terekam dalam satu kali rekaman. Kemudian ada program Bandicam. Program Bandicam ini juga cukup ringan digunakan untuk komputer-komputer spek rendah. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran dengan mengganti latar belakang video kita menggunakan file yang lain atau gambar yang lain, misalnya dengan slide presentasi. Kemudian ada KineMaster. Program KineMaster ini adalah sebuah program editing video yang bisa digunakan pada sistem Android atau di smartphone. Nah, kemudian media pembelajaran online juga bisa kita lihat dari aspek distribution tools ya. Nah, program distribution tools itu yaitu alat yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran kepada siswa atau mengirimkan materi pelajaran kepada siswa. Misalnya melalui email atau Google Drive, kita upload di Google Drive, kemudian linknya kita broadcast, kita kirimkan ke siswa. Atau bisa juga menggunakan Google Classroom ya. Nah, kemudian ada juga grup WhatsApp. Nah, ini juga marak digunakan karena sederhana sekali. Kemudian bisa juga menggunakan grup Facebook ataupun grup-grup media sosial yang lain seperti Line, WeChat, atau bisa menggunakan YouTube. Nah, videonya kita upload di YouTube, kemudian link videonya kita share kepada siswa. Kemudian distribution tools yang lain bisa menggunakan situs web atau blog ataupun Google Site. Nah, ini program-program gratis yang bisa kita gunakan untuk menyajikan materi kepada siswa. Kemudian media pembelajaran online juga menurut saya bisa dilihat dari aspek managing tools, yaitu alat yang digunakan untuk mengelola pembelajaran. Misalnya ada Google Classroom, bisa kita gunakan sebagai media diskusi, forum. Di situ ada fitur forum yang di dalam forum itu kita bisa berdiskusi dengan siswa dan diskusi itu terekam, bisa dibaca ulang. Kemudian ada Edmodo. Nah, Edmodo juga hampir sama dengan Google Classroom, memiliki fitur forum, memiliki fitur penugasan, dan memiliki fitur penyajian kuis dan penyajian materi pembelajaran. Nah, ini ada Google Classroom buatan Google. Edmodo itu kalau nggak salah itu buatan perusahaan teknologi pendidikan di Eropa. Kemudian ada juga Moodle. Nah, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ini adalah sebuah program yang paling populer di dunia yang digunakan untuk mengelola pembelajaran online. Namun perbedaannya, Google Classroom itu tidak memerlukan server karena semua file-file yang diupload di Google Classroom itu akan tersimpan di Google Drive. Begitu juga Edmodo. Edmodo, perusahaan teknologi pendidikan ini sudah menyediakan server sehingga guru bisa langsung menggunakannya tanpa membutuhkan sebuah website ataupun server. Berbeda dengan Moodle. Moodle ini membutuhkan sebuah situs web atau server, di mana biasanya Moodle ini digunakan oleh
sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus, mulai dari Harvard University, ITB, UI, dan UIN Wali Songo Semarang juga menggunakan model ini sebagai e-learning di kampusnya. Nah, mesinnya adalah Moodle atau dikenal dengan sistem e-learning. Nah, ini sangat terkenal sekali karena dia gratis dan memiliki fitur yang sangat banyak, namun membutuhkan sebuah server. Kemudian yang tidak kalah populer juga ada situs web, ada program psikologi ya. Nah, ini psikologi cukup populer juga dan memiliki fitur yang cukup lengkap. Kemudian ada juga, bisa juga media pembelajaran online itu kita lihat dari aspek online meeting tools, alat untuk mengadakan pertemuan daring. Nah, apa saja contohnya? Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Zuleha, ada Google Meet, ada Zoom Meeting seperti yang sekarang kita gunakan ini, dan ada juga Jitsi Meet. Nah, Google Meet ini tentunya adalah program yang gratis digunakan untuk 100 partisipan ya, maksimal 100 partisipan. Nah, dan tanpa batasan waktu. Zoom Meet juga adalah program yang gratis, namun dibatasi hanya sekitar 40 menit ya kalau nggak salah. Nah, kemudian ada Jitsi Meet. Nah, Jitsi Meet ini juga adalah program gratis seperti Google Meet ya, tanpa batasan waktu. Nah, itu beberapa program yang bisa, itu beberapa program media pembelajaran online yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran online di masa pandemi ini ataupun pasca masa pandemi ini. Selanjutnya, ada beberapa program pengolah gambar digital Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa menggunakan PowerPoint ya. Saya pikir setiap laptop itu pasti memiliki PowerPoint ya. Dan PowerPoint ini Bapak Ibu, selain bisa digunakan untuk membuat slide presentasi seperti slide presentasi saya ini, juga bisa digunakan untuk mengolah gambar digital. Kenapa? Karena dia memiliki fitur Picture Tools ya, alat gambar yang bisa digunakan untuk mengolah gambar. Dan bahkan dia juga memiliki fitur screen recording atau slide recording yang bisa digunakan untuk merekam dan membuat sebuah video pembelajaran. Jadi program PowerPoint itu sangat canggih sebenarnya. Ketika kita optimalisasi fitur-fiturnya, itu bisa kita gunakan untuk mengolah gambar digital ataupun membuat sebuah video pembelajaran yang sederhana, atau bahkan bisa digunakan membuat sebuah video animasi pembelajaran. Nah, beberapa fitur-fitur tersebut antara lain sudah saya jelaskan di buku ya, yang insya Allah sebentar lagi akan diterbitkan. Kemudian ada Corel Draw, ya ini sangat populer sekali, sebuah program desain grafis yang sangat populer digunakan untuk membuat infografis ataupun media-media visual berbasis vektor. Kemudian ada situs web canva.com. Nah, ini situs web. Karena dia situs web, berarti kita tidak perlu apapun di dalam laptop kita. Kita hanya cukup buka websitenya, kemudian login, dan kita bisa membuat sebuah media visual. Nah, dan kemudian ada program perekam dan pengedit video Bapak Ibu. Nah, ini program perekam dan pengedit video digital. Nah, karena dia media pembelajaran online, berarti harus bersifat digital supaya bisa didistribusikan melalui jaringan internet atau online ya. Nah, apa saja? Nah, ada Bandicam. Nah, ini programnya sangat ringan, bisa digunakan di netbook ataupun di laptop-laptop spek rendah. Nah, program ini bisa di-download di www.bandicam.com, dan cara penggunaannya itu bisa diakses di video tutorial ini. Ini ada link video tutorialnya, ada di channel YouTube saya, nah bisa dilihat di situ. Nah, kemudian Bandicam ini juga memiliki versi gratis selama 30 hari, dan apabila sudah melebihi batas versi gratis, Bapak Ibu nanti tetap bisa menggunakannya, cuma hanya 10 menit saja dalam membuat video pembelajaran. Kemudian ada program yang benar-benar gratis, yaitu program Format Factory. Program ini dulunya hanya digunakan untuk mengkonvert video, tapi sekarang ternyata sudah bisa
uh, membuat video pembelajaran, merekam video pembelajaran, dan sekaligus memotong dan mengedit videonya. Program ini betul-betul gratis tanpa batasan waktu dan bisa di-download di www.pcfreetime.com. Nah, ini situs resminya. Kemudian ada program yang berbasis smartphone. Nah, ini sebagian Bapak Ibu guru ataupun saudara-saudari mahasiswa ternyata tidak memiliki komputer ataupun laptop. Yang dimiliki hanya smartphone. Nah, bagi pengguna smartphone tetap bisa membuat video pembelajaran, yaitu menggunakan program KineMaster. Nah, program ini bisa di-download di Play Store atau di App Store ya untuk pengguna Apple ya. Nah, selanjutnya ada program Camtasia. Nah, ini program yang populer ya dan memiliki versi gratis selama 30 hari. Nah, ini bisa di-download di testmeet.com, situs webnya Camtasia. Nah, program ini menurut saya sangat canggih dan cukup lengkap untuk membuat sebuah video pembelajaran, mulai dari merekam sampai mengeditnya. Dan ya, seperti video-video yang ditampilkan Ruang Guru, itu bisa dibuat menggunakan program Camtasia ini. Begitu juga dengan program KineMaster juga bisa ya. Nanti kita akan praktekkan setelah pemaparan ini, sedikit lagi pemaparan. Kemudian ada program kuis daring. Nah, program kuis daring seperti Quizizz ya, quizizz.com. Nah, program ini adalah berbasis website sehingga Bapak Ibu tidak perlu menginstal program apapun, cukup buka Google Chrome-nya, kemudian buka situs web quizizz.com, lalu Bapak Ibu login, dan Bapak Ibu sudah bisa langsung membuat sebuah kuis yang menarik, kuis yang mirip seperti game, sehingga dengan kuis itu para siswa-siswi itu akan merasa semangat dalam belajar, dalam menjawab kuis-kuis yang disajikan. Kemudian ada Google Forms ya. Google Form ini juga bisa digunakan untuk membuat kuis yang sederhana. Di samping juga biasanya digunakan untuk mengisi formulir ataupun membuat sebuah lembaran survei. Kemudian ada juga Microsoft Form buatannya Microsoft. Nah, ini mirip dengan Google Form, tapi jumlah jenis-jenis soalnya tidak sebanyak Google Form. Nah, Microsoft Form ini juga cukup populer digunakan untuk membuat sebuah kuis sederhana. Nah, jadi kita bisa pilih nih, ada 3 program gratis yang bisa digunakan untuk membuat kuis daring. Tiga-tiganya ini gratis. Kemudian program pendistribusian materi. Nah, tadi ada Google Classroom, kita bisa upload dokumen, video, audio, file di Google Classroom. Kemudian ada Google Drive. Nah, bisa juga melalui Google Drive atau melalui blog ya, bagi Bapak Ibu yang suka ngeblog. Nah, itu bisa digunakan sebagai media penyajian atau pendistribusian materi. Kemudian ada YouTube ya. Mahasiswa-mahasiswi dan guru-guru sekarang banyak yang jadi YouTuber pasca dengan adanya pandemi ini ya. Nah, banyak sekali video-video pembelajaran saya temukan di YouTube ya, baik yang dibuat oleh guru maupun mahasiswa. Nah, ini YouTube semakin populer digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Dan yang tidak kalah populer juga adalah media sosial, grup WA, grup FB, grup lain dan sebagainya. Saudara-saudari mahasiswa, nah, kalau kita misalnya ingin mengelola aktivitas pembelajaran seperti materi, forum, tugas dan diskusi, dan kuis, apa saja program yang bisa kita gunakan? Nah, ada Google Classroom tadi ya, ini ada linknya. Video tutorial cara penggunaannya juga ada, saya rekam di channel YouTube saya. Kemudian ada Edmodo tadi, kemudian ada Moodle, ini sudah. Kemudian program pertemuan daring juga, nah ini cukup populer ya. Nah, ini ada link-linknya. Nah, bisa kita akses langsung di situs webnya. Dan 3-3J ini gratis ya. Cuma Zoom itu dibatasi hanya selama 40 menit atau 30 menit kalau nggak salah ya. Nah, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke praktik ya. Nah, yang pertama, teknik merekam dan memotong video dengan format Factory. Nah, program ini bisa kita download secara gratis di pcfreetime.com. Nah, ini saya coba praktekkan langsung program yang pertama.
Ini saya copy saja linknya. Kemudian saya buka browser. Oke. Kemudian saya paste linknya, maaf. Format Factory. Nah, ini ada visifreetime.com format factory. Kita klik. Nah, ini adalah situs web resmi pembuat format factory. Ini ada tulisan format factory. Saya klik tombol view details. Nah, ini programnya. Nah, kemudian kita klik tombol download untuk mendownload programnya. Nah, Bapak Ibu memiliki laptop dan memiliki jaringan internet, kita mendownloadnya. Programnya ukuran sekitar 84,5 MB, ya enggak terlalu besar ya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil, saya cancel aja. Nah, hasil programnya adalah seperti ini. Nah, cara menginstal programnya itu cukup mudah, tinggal di double klik aja hasil downloadannya, kemudian next itu selesai, tidak begitu sulit menginstal program Format Factory ini. Nah, seperti ini tampilan program Format Factory ini ya. Nah, di program Format Factory ini Bapak Ibu ada beberapa menu. Di sini ada menu video, ada menu video untuk mengedit video, ada menu suara untuk mengedit suara, ada menu gambar untuk mengkonvert gambar, ada menu dokumen untuk mengkonvert dokumen, convert PDF ke Word atau convert PDF ke gambar, kemudian ada menu-menu yang lain. Nah, yang ingin saya perkenalkan adalah menu video. Di menu video ini ada menu screen record yang ini, menu screen record. Nah, menu screen record inilah yang bisa kita gunakan untuk merekam sebuah video pembelajaran. Nah, saya klik menu screen record misalnya. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya akan oke. Maka akan muncul menu seperti ini. Di menu ini ada menu use microphone. Ini harus dicentang supaya rekaman suara kita ikut terekam. Kemudian use capture sound. Kalau ini dicentang, nanti suara yang muncul dari laptop akan ikut terekam Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memutar musik di laptop, maka akan ikut terekam kalau menu use capture sound ini dicentang. Nah, kemudian jika Bapak Ibu misalnya ingin menggunakan kamera laptop, ingin merekam kamera laptop atau wajah Bapak Ibu di layar, nah Bapak Ibu bisa mengklik menu kamera ini. Ini klik menu kamera, nah maka akan muncul wajah Bapak Ibu seperti ini. Kemudian karena ini kameranya terlalu besar, saya ingin merekam layar komputer saya akan perkecil kameranya. Cara memperkecil kameranya Bapak Ibu cukup mengklik ini. Tombol min ya, kacamata pembesar min ini diklik, ini maka akan mengecil seperti ini. Kemudian kita tempatkan misalnya di atas seperti ini. Nah, bisa kita tempatkan di atas. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik ini menu kotak ini untuk memilih area layar yang ingin direkam Bapak Ibu. Misalnya kita pilih full screen karena kita ingin merekam seluruh layar laptop kita full screen seperti ini. Kemudian klik tombol merahnya untuk mulai merekam. Nah, ini klik tombol merahnya. Nah, maka jendela perekaman itu akan otomatis otomatis minimize, otomatis disembunyikan ke taskbar. Nah, dan saat ini sudah mulai proses perekaman dan Bapak Ibu dalam proses perekaman ini bisa membuka misalnya menjelaskan file PowerPoint yang ingin Bapak Ibu jelaskan. Misalnya saya ingin menjelaskan file PowerPoint ini. Misalnya saya presentasi mengenai teknik perekaman dan pemotongan video dengan format factory. Nah, ini saya bisa presentasi. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah selesai misalnya merekam, ini sudah selesai merekam, nah Bapak Ibu tinggal klik saja di taskbar itu. Nah, saya minimaliskan dulu ini. Di taskbar di sini,
Maaf. Nah, ini. Nah, di menu taskbar ini ada jendela ini, screen record. Nah, ini. Nah, kita ambil lagi jendela screen record ini yang sembunyi di taskbar ini, kita klik. Kemudian kita bisa mengklik pause jika kita ingin, tombol pause ini fungsinya jika kita ingin menjeda proses perekaman. Nah, atau kita klik tombol stop, tombol kotak ini jika ingin menghentikan proses perekaman. Misalnya saya klik tombol berhenti. Nah, maka ini sudah berhenti merekam. Nah, kemudian hasil rekamannya bisa kita lihat di menu folder keluaran. Di sini ada menu folder keluaran. Ini kita klik. Nah, ini sudah terbuka ya jendela folder keluarannya. Ini hasil rekamannya Bapak Ibu sudah jadi. Coba saya play. Ini saya close saja. Klik tombol merahnya. Nah, ini hasil rekaman video tadi Bapak Ibu. Perekaman itu akan ini sudah mulai menjelaskan file PowerPoint ini. Misalnya saya presentasi mengenai teknik perekaman dan pemotongan video. Saya ulangi. Nah, ini saya bisa presentasi. Kemudian Bapak Ibu, nah ini hasil rekamannya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai misalnya merekam, ini sudah selesai merekam. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja. Dan saat ini sudah mulai proses perekaman. Jelaskan file power. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cara merekam menggunakan format Factory Bapak Ibu. Nah, karena Zoom meeting ini direkam dan di streamingkan di YouTube, nanti langkah-langkah itu bisa Bapak Ibu praktekkan kembali dengan melihat rekaman video kegiatan ini ya. Nah, karena saya yakin tidak semua peserta menggunakan laptop ya. Saya lihat dari layar ini banyak yang menggunakan smartphone, sehingga saya cepat saja sekedar memperkenalkan teknik merekam dan memotong video dengan format Factory. Kemudian bagaimana cara memotong videonya? Nah, cara memotong videonya di sini ada menu format Factory, ini tadi jendela format Factory-nya. Nah, saya minimize dulu di jendelanya. Kita klik Bapak Ibu MP4. Nah, ini kita klik MP4. Kemudian klik tombol Add Files untuk menambahkan file hasil rekaman tadi. Nah, mana hasil rekamannya tadi? Saya coba, saya lupa tadi nyimpannya di mana. Saya coba cek dari screen record ini saja. Foldernya di output ya, di output. Oke. Nah, saya coba ulangi cara memotong videonya. Klik menu MP4, kemudian klik tombol Add Files untuk menambahkan file videonya. Tadi saya simpan di FF Output. Nah, ini di sini. Nah, ini screen record. Nah, ini video hasil rekaman tadi. Nah, ini sudah masuk videonya. Nah, kemudian kita bisa mengklik menu clip. Nah, ini menu clip untuk memotong videonya. Nah, klik menu clip. Nah, ini. Kemudian kita atur di sini. Ini titiknya kita atur. Titik yang pertama ini sebagai waktu mulainya. Misalnya waktu mulainya adalah di sini. Nah, misalnya setelah PowerPoint ini. Nah, di sini pas presentasi ini waktu mulai. Kemudian waktu berakhirnya misalnya saya akan maaf yang ini ya. Waktu berakhirnya misalnya setelah presentasinya saya matikan. Nah, ini di sini misalnya Bapak Ibu, nah, di sini ya. Nah, ini bisa di stop misalnya setelah misalnya kita menemukan waktu berakhirnya. Nah, ini diklik tombol waktu akhir atau ini digeser-geser bisa ya untuk menentukan waktu mulai dan waktu akhir. Maksudnya waktu mulai itu berarti sebelum waktu mulai ini akan dihapus. Kalau waktu akhir ini titiknya durasi
38 ya, durasi 38 berarti yang setelahnya akan dihapus. Sehingga bagian video, misalnya kita di awal tadi masih siap-siap, tapi ikut terekam mau kita hapus. Atau waktu berakhir, bagian akhir video misalnya ada sedikit ya yang perlu dibuang. Nah, ini kita atur waktu berakhirnya. Nah, kalau sudah, ini waktu mulai dan waktu akhirnya ditentukan, lalu kita klik tombol OK ya. Ini ada tombol OK. Saya minimize dulu. Nah, ini tombol OK. Nah, udah. Lalu kita klik tombol OK. Lalu klik tombol mulai. Nah, ini sudah proses, sudah selesai ya. Sudah selesai. Hasilnya bisa kita klik tombol folder keluaran. Ini folder keluaran untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah saya presentasi mengenai teknik perekaman dan pemotongan yang sudah dipotong ya, bagian awal dan bagian akhirnya. Nah, tuh. Seperti itu hasil potongannya. Di sini ada rekaman layar dan di atas ada rekaman gambar si pengajar. Ya, cukup mudah merekam layar menggunakan format factory. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, nah seperti itulah cara merekam dan memotong video dengan format factory Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, teknik merekam dan mengedit video dengan Camtasia Studio 9. Nah, ini cukup populer ya dan cukup canggih. Namun Bapak Ibu, program Camtasia ini hanya bisa digunakan di komputer spek tinggi ya, Core i3, Core i5 dan Core i7. Kalau laptop Bapak Ibu masih Pentium 4 atau Celeron atau netbook, nah itu belum bisa menggunakan program Camtasia Studio 9 karena program ini cukup berat. Nah, tampilan programnya adalah seperti ini yang di layar komputer ini. Ini tampilannya. Nah, jika Bapak Ibu spek laptopnya memadai, Bapak Ibu bisa mempelajarinya melalui video tutorial ini ya. Ini ada video tutorialnya. Di copy paste. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran dengan Camtasia seperti ruang guru. Nah, ini bisa dipelajari lewat sini bagi Bapak Ibu yang spek komputernya memadai. Nah, karena waktu kita cukup singkat, nah ini tidak akan saya jelaskan karena ini materinya cukup banyak ya. Nah, selanjutnya yang saya yakin Bapak Ibu memiliki smartphone ya. Nah, bisa menggunakan program KineMaster. Nah, ini program Android atau App Store ya yang bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kita akan praktek membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Nah, silakan Bapak Ibu buka program KineMaster-nya. Jika Bapak Ibu belum memiliki program KineMaster-nya, silakan download di Play Store. Nah, buka Play Store ya. Nah, ini Play Store. Nah, ini Play Store buka, lalu ketik KineMaster. Nah, nanti akan muncul logo programnya seperti ini, huruf K. Nah, huruf K, KineMaster. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendownload, nah, silakan dibuka. Nah, ini sedang saya buka program KineMaster-nya. Mohon maaf, panitia, kira-kira peserta ini sudah dipersiapkan belum untuk mendownload dan menginstal program KineMaster? Mbak Siva atau Mbak siapa yang panitia? Ini saya akan mensimulasikan cara mengedit video dengan KineMaster. Gimana Mbak Siva? Oke, mungkin ada konfirmasi. Mohon maaf Pak, belum Pak. Ada konfirmasi dari panitia. Belum ya? Belum. Berarti saya akan simulasi saja. Nanti peserta mungkin bisa melihat dari hasil rekaman kegiatan ini di YouTube ya. Iya Pak. Oke, baik. Nah, saya akan coba buka program KineMaster saya. Nah, ini program KineMaster-nya. Ini menggunakan Android ya. Nah, ini menggunakan Android.
Nah, ini jendela tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendownloadnya di Play Store, nah Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk menggunakan program KineMaster ini, yang pertama kita klik tombol tambah ini. Nah, kita klik pakai jari gitu ya. Nah, ini kebetulan saya menginstal Android di laptop saya sehingga saya bisa menggunakan Android ya. Nah, ini tapi tampilannya sama. Nah, maka akan muncul jendela pilih aspek rasio. Nah, pilih aspek rasio. Kemudian ketika kita ingin membuat video pembelajaran yang ingin di-upload di YouTube, kita pilih 16:9. Ini untuk ukuran video di YouTube. Kalau misalnya videonya ingin di-upload di TV Instagram TV, kita pilih yang ini, 9:16. Nah, kalau misalnya kita ingin upload di status Instagram, kita pilih 1:1 yang persegi ini. Kalau misalnya kita ingin mengupload videonya atau untuk disimpan di komputer, kita bisa menggunakan 4:3. Nah, ini atau 3:4 atau 4:5. Nah, ini bisa digunakan 4:3 ini di status Facebook ya, cocok ya, video untuk status Facebook. Nah, atau 3:4 atau 4:5 atau video layar lebar ini 2,35:1. Ini lebar sekali yang memanjang ke samping. Nah, ini beberapa ukuran video. Nah, yang paling umum digunakan adalah ini 16:9 untuk YouTuber biasanya pakai ini 16:9. Kita klik. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini Bapak Ibu, jendela media browser, di mana kita diminta untuk memilih file yang ingin ditambahkan ke dalam program KineMaster ini. Nah, saya centang aja, saya tidak ingin memilih file apapun. Nah, ini saya centang. Nah, ini tampilan jendela awal dari KineMaster. Nah, di sini ada beberapa menu, ini menu utamanya. Nah, kalau kita misalnya ingin membuat video pembelajaran. Nah, misalnya saya ingin membuat video pembelajaran di mana saya mengajar dan di belakang saya ada background seperti ruang kelas supaya suasananya seperti di dalam ruang kelas. Nah, bagaimana caranya? Pertama, saya akan tambahkan dulu gambar ruang kelas. Nah, saya klik media. Nah, ini media. Di sini kebetulan di perangkat saya sudah saya siapkan gambar. Nah, saya buat di PowerPoint. Saya klik foldernya, gambarnya ini. Ada gambar papan tulis dan ada rak buku. Nah, ini ada gambar papan tulis. Kemudian saya tambahkan gambar jam dan saya tambahkan gambar rak buku. Nah, ini gambarnya. Saya klik tombol tambah untuk menambahkan gambar ini ke dalam program KineMaster. Nah, ini udah tambah. Nah, ini namanya timeline Bapak Ibu. Di timeline ini kita akan mengatur posisi-posisi dari gambar, audio, video yang ingin kita tampilkan. Nah, ini tampilan stage, layar ya. Ini kita bisa melihat hasil pretinjau atau hasil preview dari video yang akan kita buat. Nah, ini sudah saya masukkan sebuah gambar papan tulis ya, ada jamnya, ada bukunya. Ini saya buat di PowerPoint. Jadi cukup nanti di PowerPoint itu, misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya ada materi, misalnya materi pelatihan video pembelajaran. Nah, misalnya ini materi yang di Unisnu misalnya. Ini ada materi saya pelatihan di Unisnu. Nah, ini misalnya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini di PowerPoint. Kita cari gambar-gambar papan tulis, kemudian kita atur, kemudian kita cari gambar buku. Ini konsep saya. Nah, ini saya apakan dulu orangnya. Nah, kemudian kita cari gambar rak buku, kita taruh, kita cari gambar jam dinding, kemudian kita atur posisinya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita save as menjadi gambar. Klik tombol file, kemudian save as, kemudian nah, misalnya disimpan di desktop. Saya pilih foldernya, lalu ubah menjadi JPEG. Nah, ini JPEG save. Nah, just this file, just this slide. Nah, maka
gambar tadi akan menjadi sebuah ini, slide PowerPoint tadi akan menjadi sebuah gambar. Itu cara membuat background yang saya tambahkan di KineMaster ini. Jadi dibuat dulu di PowerPoint ya sebelumnya. Nah, kemudian ini gambar. Gambar ini kan durasinya pendek ya. Nah, kita tarik dulu durasi gambar ini supaya dia tampil terus-menerus selama beberapa menit misalnya. Karena ini kan background harus tampil terus. Cara memperpanjang durasi gambar ini, kita klik yang ini, yang di timeline ini, gambar yang di timeline, sampai muncul warna kuning di ujungnya seperti ini. Ada titik 3 di ujungnya. Kemudian ujung yang berwarna kuning ini kita tarik seperti ini. Tarik, maka dia akan menambah durasi dari tampil gambar itu. Nah, ini sudah 42 detik. Ini kita tarik lagi 48 detik sampai berapa detik yang kita inginkan. Nah, itu cara menambahkan durasi waktu dari gambar ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kalau kita klik gambar ini, muncul menu apa ini? Menu pengaturan gambar ya. Ini ada tombol gunting untuk menggunting gambar ya, memangkas gambar. Kemudian ada, kita klik dulu gambarnya baru muncul. Ada menu filter warna, mengatur warna gambarnya, mau efek warna apa gitu ya. Saya pilih tidak ada saja. Nah, seperti itu. Nah, ada menu penyesuaian apa ini, kontras kecerahan ya, ini kontras kecerahan gambar bisa kita atur ya. Nah, ini kalau mau gelap, kalau mau terang gitu ya. Nah, ini. Oke, misalnya saya pergelap sedikit. Nah, seperti ini. Lalu centang untuk menyimpan hasil pengaturannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan videonya. Nah, videonya misalnya saya akan rekam langsung ya. Nah, saya akan merekam langsung menggunakan smartphone ini. Nah, cara merekam menggunakan KineMaster ini, klik ini yang tombol merah ini. Ini ada tombol merah ya, diklik. Nah, maka muncul dua pilihan. Ada kamera, ada perekaman. Nah, kalau kamera berarti hanya memotret. Kalau perekaman berarti merekam video. Nah, saya akan klik tombol perekaman. Saya akan merekam video. Nah, maka akan terbuka program perekaman Bapak Ibu. Nah, ini program perekaman menggunakan program kamera ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu siap-siap dulu. Kalau sudah siap, nah mulai proses perekaman dengan mengklik tombol ini, tombol icon video ini. Nah, kalau misalnya rekamannya sambil duduk ya sambil duduk seperti ini. Bapak Ibu bisa memulai perekamannya. Nah, ini sedang dalam proses perekaman. Tandanya apa sedang proses perekaman? Tandanya di sebelah pojok kiri atas ini sudah ada, di pojok kiri atas ini ada durasi perekaman ya. Nah, ini ada durasi detiknya. Nah, ini sedang dalam proses perekaman. Kalau sudah selesai proses perekaman, klik tombol stop Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya hasil rekamannya terlalu jelek, nah bisa kita klik ikon silang untuk menghapusnya. Nah, dan mengulangi perekamannya. Nah, saya ulangi lagi perekamannya misalnya. Nah, caranya tadi klik ikon ini video ini dan ini sudah mulai masuk dalam proses perekaman. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengajar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, bisa berkomunikasi dengan layar, interaktif dengan siswa. Ya, seolah-olah Anda berbicara di dalam kelas atau di depan para siswa atau mahasiswa. Nah, kalau sudah selesai merekam, klik tombol stop. Nah, kalau hasil rekamannya sudah dirasa bagus, klik ikon tombol apa? Tombol centang. Nah, ini tombol centang. Maka hasil rekamannya akan masuk ya. Akan masuk ini ya. Nah, ini hasil rekamannya masuk ke dalam. Oh, dia masuknya ke ini. Sebelum background ini ya. Nah, ini harus kita turunkan dulu ini ke bawah. Nah, cara menurunkannya, klik kanan saja. Nah, klik ini.
Nah, klik videonya, kemudian kita klik titik 3 ini. Nah, klik titik 3, kemudian klik menu duplikasi sebagai lapisan ya. Ini ada menu duplikasi sebagai lapisan. Saya ulangi, cara menurunkan hasil rekaman ini ke bawah, ke lapisan kedua, klik gambar videonya, lalu klik titik 3-nya, lalu klik menu duplikasi sebagai lapisan. Saya klik. Nah, maka ini akan diduplikat ke bawah sebagai lapisan yang kedua. Yang ini berarti saya hapus ya. Karena dia berada di lapisan pertama. Kenapa dihapus? Karena lapisan pertama itu ingin saya gunakan sebagai background, latar belakang. Nah, ini saya hapus caranya, klik videonya, lalu klik tombol apa ini? Ikon tong sampah ini, tempat sampah ini. Diklik, maka akan terhapus. Nah, ini backgroundnya di lapisan pertama, ini videonya di lapisan yang kedua. Nah, selanjutnya video ini bisa kita atur posisinya. Misalnya kita atur posisinya ke bawah. Caranya cukup didrag saja Bapak Ibu. Kalau ingin diperbesar, perbesar. Kalau ingin di crop, nah ada nggak di sini crop? Kita coba cari. Nah, ini ada pemangkasan. Nah, klik menu pemangkasan. Nah, bisa kita crop, misalnya ini terlalu ke atas. Nah, misalnya segini, di crop, ditarik ujung-ujungnya. Nah, ini bisa di crop ya. Nah, sudah di crop, klik tombol centang ini. Nah, ini sudah terpotong videonya. Nah, jadi caranya tadi klik dulu ikon videonya, baik yang di sini atau yang di sini bisa. Nah, di sini ada beberapa menu pengaturan. Ada animasi masuk, animasi keseluruhan, animasi keluar. Ini fungsinya untuk menambahkan animasi. Ada kunci chroma, fungsinya untuk menghapus latar belakangnya. Misalnya ini, saya hapus dulu latar belakangnya. Nah, caranya tadi apa? Kunci chroma. Nah, kemudian klik menu aktifkan ini. Nah, geser ke kanan tombolnya. Nah, kemudian kita akan menghapus latar belakangnya. Nah, latar belakangnya klik warna kunci. Ini klik warna kunci. Nah, kemudian pilih warna latar belakangnya. Latar belakangnya tadi warna apa? Oh, ternyata warna yang hijau ini. Hijau yang ini misalnya. Oke, centang. Nah, ini sudah mulai terhapus latar belakangnya. Supaya lebih bersih, kita tarik lagi ini. Untuk membersihkannya. Nah, ini kebetulan karena kamera laptopnya ini jelek sehingga hasil rekamannya ini kurang bagus warnanya ya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap proses pemotongan. Kalau misalnya kalian menggunakan handphone, itu biasanya hasil rekaman videonya itu akan lebih jernih daripada menggunakan laptop. Nah, ini karena kamera laptopnya ini masih PGA. Nah, hasilnya belum bagus. Sehingga ketika saya ingin menghapus latar belakangnya, ini masih ikut ya, gambar video saya malah ikut terhapus ya, tidak bersih gitu ya. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau menggunakan handphone itu akan lebih bagus hasil rekamannya. Jadi kualitas dari kamera itu sangat menentukan dalam membuat sebuah video pembelajaran. Nah, ini saya centang ya, ini ditarik-tarik ini untuk menghapus latar belakangnya, bisa kelihatan kan? Latar belakangnya mulai terhapus, walaupun tidak terlalu bersih ya. Nah, jadi tadi caranya itu pilih dulu warna kuncinya, warna apa yang ingin dihapus. Karena latar belakang saya adalah warna hijau, maka saya pilih hijau. Lalu centang, lalu tentukan ininya. Nah, kalau misalnya latar belakangnya warna biru bisa, ya pilih warna biru. Kalau latar belakangnya ingin dihapus warna merah, pilih warna merah, gitu aja ya. Jadi tidak harus warna hijau yang harus dihapus. Nah, tapi biasanya umumnya itu adalah warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena di kulit kita atau di kulit kita atau di tubuh kita tidak ada yang berwarna hijau sehingga tidak ikut terhapus. Nah, ini saya belum mendapatkan warna yang pas ya untuk menghapus video ini. Oke, cukup segini saja walaupun tidak maksimal penghapusannya. Selanjutnya klik ikon centang ini untuk menyimpan hasil perubahan. Nah, ini hasil perubahannya. Kemudian
ada tombol apa lagi di sini? Ada menu pemangkasan. Tadi fungsinya untuk mengcrop ya, memangkas, mengcrop seperti mengcrop gambar ya. Cuman ini yang di-crop adalah video. Nah, ini untuk pemangkasan, kemudian klik lagi videonya, ada menu apa lagi? Menu membalik. Nah, ini kalau membalik ini nanti videonya mundur ya. Nah, ada menu alpha, opasitas. Ini mengatur transparansi videonya. Kalau misalnya kita ingin videonya agak transparan. Nah, seperti ini kita turunkan ya transparansinya. Nah, kemudian ini saya naikkan aja transparansinya. Kemudian centang. Kemudian ada menu apa lagi? Nah, ada menu filter warna, ingin mengatur warna. Nah, ini mengatur warna. Nah, ini ada menu mengatur warna. Ada efek-efek jelas, dingin, hangat. Ya, ini bisa kita gunakan. Saya pilih tidak ada saja, tidak usah pakai filter. Kemudian ada menu apa lagi? Menu putar atau cerminkan. Ini fungsinya membalik ya, membalik videonya. Nah, ini membalik ya. Bisa dilihat videonya terbalik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini fungsinya adalah membalik. Nah, ini terbalik videonya. Nah, coba saya putar ulang. Nah, ini. Oke, saya kembalikan ya. Sepertinya ini tadi yang asli. Oke. Nah, ini. Kemudian ada menu apa lagi yang lain? Nah, ada menu penyesuaian. Ini penyesuaian warna seperti kecerahan, kontras ya. Nah, kontrasnya atau kecerahannya. Nah, kemudian ada menu, banyak sekali di sini menu-menu video ini ya. Nah, jadi KineMaster ini sangat banyak sekali fitur-fiturnya. Ada menu amplop suara untuk mengubah suara menjadi suara anak-anak, suara perempuan atau suara apa gitu ya. Ada suara berkumandang, pengubah suara, ini banyak sekali menunya. Nah, itu saja mungkin yang ingin saya tunjukkan. Tadi saya atur dulu pemangkasannya, cropnya supaya lebih bagus ya. Nah, ini. Oke. Ini hasilnya, ini jadinya transparan tadi. Coba alfanya, saya naikkan, sudah naik. Nah, ini tadi dikunci kromanya ya, membuat dia menjadi agak transparan. Nah, ini misalnya hasilnya seperti ini, tidak maksimal, tidak apa-apa sebagai contoh ya. Nah, nanti kalau hasil rekaman kamera, kalau kameranya kualitasnya bagus, itu hasil rekamannya akan lebih bagus. Misalnya saya akan memperkecil videonya, klik saja ini ikon panah ini, dikecilkan seperti ini. Kemudian saya tempatkan di sini, lalu saya centang. Nah, ini sudah selesai. Kemudian saya akan menambahkan meja di depannya misalnya supaya tertutup. Nah, cara menambahkan meja, klik menu lapisan Bapak Ibu. Ini menu lapisan. Apa maksudnya lapisan itu? Lapisan itu adalah membuat layar baru di bawahnya ya. Di depan video ini akan saya tambahkan meja. Nah, lapisannya itu bisa berupa media, gambar atau efek atau stiker atau teks ya. Kita bisa menambahkan teks misalnya di depan papan tulisnya atau di mana gitu ya. Nah, misalnya saya pilih media, saya akan menambahkan gambar meja. Media. Nah, mejanya saya simpan di folder ini. Nah, ini mejanya. Nah, ini mejanya. Kemudian saya atur dulu ukurannya dengan klik aja, drag sudutnya. Nah, misalnya di sini saya taruh mejanya. Nah, kemudian videonya saya atur lagi ukurannya misalnya seperti ini. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Cuma ini backgroundnya masih kelihatan ya. Nah, tidak apa-apa, nanti dibuat dengan kamera handphone aja biar lebih bagus kualitasnya. Nah, selanjutnya meja ini kan cuma durasinya cuma apa ya?
cuma beberapa detik ya. Nah, ini kita harus panjangkan dulu durasinya. Pertama kita atur dulu posisinya supaya meja ini tampil dari detik pertama, dari awal. Ini kan mejanya tampil di tengah-tengah. Contohnya seperti ini. Nah, mejanya hilang. Nah, hilang lalu tampil gitu ya kan. Nah, supaya mejanya tampil dari awal, kita klik mejanya, tarik ke awal, Bapak Ibu. Nah, ini tarik ke awal di detik pertama. Ini sejajar gitu ya. Kemudian durasi mejanya diperpanjang. Nah, klik ujungnya seperti menambahkan background tadi, menambahkan durasi background, tarik sampai ke durasi. Nah, misalnya durasi sampai di sini aja ya. Nah, ini videonya terpotong tadi cuma sampai cuma 26 detik saja. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini sudah mulai masuk dalam proses perekaman. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengajar. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Nah, Bapak Ibu selanjutnya, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan slide PowerPoint misalnya di papan tulisnya, atau ingin menambahkan sebuah gambar yang sedang Bapak Ibu jelaskan. Misalnya Bapak Ibu sedang menjelaskan apa? Misalnya Bapak Ibu sedang menjelaskan tentang simbol-simbol Pancasila misalnya. Nah, simbol Pancasila. Nah, kita cari dulu gambarnya. Nah, misalnya, gambarnya saya cari yang transparan Bapak Ibu. Nah, cara mencari yang transparan itu klik menu alat, lalu klik menu warna, pilih warna yang transparan. Nah, ini sudah dapat nih warna yang transparan. Nah, klik. Nah, kemudian klik kanan gambarnya, save image as ya, save image as untuk mendownload gambarnya. Saya download gambarnya, saya simpan di download ya. Nah, ini di folder download. Nah, save. Oke, sudah tersimpan. Nah, kemudian saya tambahkan gambarnya. Nah, media. Nah, kemudian di sini belum ada ya. Karena saya menggunakan laptop jadi belum tersimpan di Android-nya. Nah, sebagai contoh saja misalnya anggap saja gambar logo ini ya menjadi gambar simbol Pancasila tadi, misalnya logo ini. Nah, ini logonya. Maaf. Ini logonya saya hapus dulu, saya ulangi lagi tadi. Cara menambahkannya tadi klik menu lapisan, pilih media. Nah, kemudian pilih gambar yang ingin ditambahkan dari folder perangkat kita. Misalnya gambar logo ini. Nah, ini gambar logonya. Nah, kita tempatkan posisinya di mana. Misalnya, anggap saja ini simbol Pancasila. Saya sedang menjelaskan sebuah simbol atau sebuah logo misalnya. Nah, ini sudah dimasukkan gambarnya. Nah, kemudian atur dia di durasi ke berapa tampilnya. Misalnya dia tampilnya di durasi ke, nah misalnya, nah ini dia tampilnya di durasi ke 5 misalnya. Nah, saya taruh dia di durasi ke 5. Nah, ini durasi ke 5. Jadi dia awalnya tidak tampil, lalu tampil. Nah, kemudian berapa lama dia tampilnya sampai ke durasi ke 14. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini saya drag. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Sudah mulai masuk dalam proses. Ketika kita menyebutkan logo, maka akan muncul gambarnya sebagai visualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gambar ini bisa kita tambahkan animasi seperti yang di ruang guru itu biasanya kalau ada tampil gambar itu biasanya dianimasikan. Caranya klik gambarnya seperti ini, kemudian klik menu animasi masuk. Nah, menu animasi masuk, baru kita pilih salah satu animasi ini. Di sini misalnya ada animasi memudar, animasi pop seperti ini, pop. Nah,
muncul seperti ini ya. Nah, animasi geser ke kanan, animasi geser ke kiri. Nah, jadi gambarnya itu tidak tiba-tiba muncul, tetapi dia ada animasinya. Nah, misalnya pakai pop. Nah, lalu centang untuk menyimpan animasinya. Lalu Bapak Ibu juga bisa menambahkan animasi yang lain, misalnya animasi keseluruhan. Ada animasi keluar. Animasi keluar itu berarti animasi ketika dia menghilang, misalnya memudar, atau geser ke kanan, atau geser ke kiri, atau geser ke atas. Nah, misalnya centang. Kemudian ada animasi yang ketiga, animasi keseluruhan, yaitu animasi saat gambar itu tampil. Misalnya berkedip. Nah, seperti ini. Berkedip-kedip gitu ya. Nah, atau denyut. Nah, seperti ini. Jadi dia akan berdenyut terus selama gambar itu tampil. Atau animasi grogi. Ini animasi grogi tampilan seperti ini. Atau berkedip lambat. Nah, seperti ini. Banyak sekali di sini jenis-jenis animasinya. Ada animasi cincin, animasi mengambang, ya sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga gambar yang kita tampilkan itu tampil dengan lebih menarik. Ini ada animasi hujan ya. Nah, banyak sekali jenis-jenis animasinya. Nah, jadi nanti kita centang dulu, hasilnya akan seperti ini. Kira-kira tampilan gambar yang sudah dianimasikan. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengajar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bisa berkomunikasi dengan layar, interaktif dengan siswa. Ya seolah-olah Anda berbicara di dalam itu tampilan animasinya ya. Para siswa. Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu juga bisa menempatkan misalnya handphone Bapak Ibu di sebuah tripod atau di sebuah meja atau di sebuah tempat yang sejajar dengan wajah Bapak Ibu ketika mengajar. Ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video pembelajaran yang merekam sebagian setengah ya atau sebagian tubuh. Nah, misalnya sambil berdiri. Misalnya saya coba matikan dulu video Zoom saya akan ingin gunakan sebagai kamera. Nah, misalnya bisa enggak ini? Saya coba klik menu ini ya, record perekam. Nah, ini perekamnya saya coba. Sepertinya ini masih menggunakan kamera. Ini masih menggunakan kamera ini, kamera apa namanya? Kamera dari laptop saya, jadi hasilnya masih kurang bagus. Misalnya saya berdiri seperti ini. Nah, ini kan posisi kameranya lebih rendah daripada mulut atau wajah saya, sehingga hasil rekamannya ini nanti kelihatan wajahnya ini agak melihat ke bawah terus. Jadi posisi laptopnya ini kan karena pakai kamera laptop ya, harusnya pakai kamera handphone ini bisa lebih tinggi, sejajar dengan mulut kita atau mata kita, sehingga kita berkomunikasinya lebih bagus, lebih interaktif. Sehingga kalau duduk tadi kan terkesan agak kaku ya, mengajar itu gesturnya itu sangat terbatas. Kalau berdiri itu kita akan memiliki ruang gerak yang lebih luas, sehingga kita bisa membuat video pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menarik daripada video tadi kita sambil duduk. Kalau sambil duduk itu kan terkesan formal dan agak kaku daripada berdiri. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba merekam video pembelajaran sambil berdiri, sambil menjelaskan seperti ini. Nah, kemudian nanti hasil rekamannya itu dipadu dengan diedit dengan Camtasia itu dengan ditambahkan gambar atau apa. Nah, ini saya stop dulu. Nah, ini hasil rekamannya saya centang. Ini hasil rekamannya di mana? Coba saya cek. Oh, dia di awal ini ya. Nah, coba saya tarik ke bawah, bisa nggak ini? Saya duplikat aja, klik videonya, kemudian duplikat sebagai lapisan. Yang lapisan atas ini saya hapus ya, klik, kemudian klik tombol tempat sampah. Nah, kemudian yang ini saya pindah ke bawah. Bisa nggak ini pindah ke bawah? Nah, bisa ya.
Nah, ini tinggal ditarik saja Bapak Ibu. Nah, ditarik. Nah, ini di sini saja. Nah, misalnya seperti ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya masih duduk Bapak Ibu. Kemudian di detik selanjutnya saya berdiri. Nah, bagaimana memotong video hasil rekaman ini Bapak Ibu? Nah, saya coba nyalakan lagi video saya. Nah, bagaimana cara memotong hasil rekaman ini Bapak Ibu? Misalnya yang duduk ini ingin dihapus. Cara memotongnya, Bapak Ibu klik videonya, misalnya tentukan dulu durasi pemotongannya. Durasi pemotongannya misalnya di mana? Coba putar dulu. Ini mulut atau wajah saya, sehingga nah, ini kebetulan laptop saya mulai lemot ya. Saya coba cari. Nah, ini saya sedang mau berdiri. Bagus. Misalnya saya berdiri seperti ini. Nah, ini saya potong di sini Bapak Ibu di durasi 41. Nah, caranya klik videonya, klik ikon gunting ini, klik ikon gunting, kemudian yang dipotong kan yang bagian kiri nih. Nah, berarti pangkas ke kiri playhead. Playhead itu garis merah ini Bapak Ibu. Nah, ini diklik ini pangkas ke kiri playhead. Maka akan terhapus yang bagian kiri ini seperti itu. Lalu ini bisa ditarik Bapak Ibu, ditarik. Nah, misalnya dipaskan di sini. Oke. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Yang bagian duduknya itu, yang bagian awal itu sudah hapus. Kemudian saya akan coba lagi menghilangkan background-nya. Nah, menghilangkan background-nya pakai apa tadi? Kunci chroma. Klik kunci chroma. Lalu aktifkan. Lalu pilih warna hijau. Ini sudah terpilih warna hijau. Lalu hapus. Nah, hapus. Nah, karena ini kualitas kamera laptopnya tidak bagus ya, masih kelihatan sedikit background-nya. Nah, lalu centang. Oh, ini videonya kok Pak agak gelap. Nah, berarti kita perlu apa ini? Perlu lighting supaya lebih terang ya, perlu lampu. Nah, misalnya tapi bisa Pak diedit, Pak diterangkan. Ya bisa, pakai apa? Pakai menu penyesuaian. Nah, ini menu penyesuaian, kecerahannya dinaikkan. Nah, kecerahannya dinaikkan sedikit. Atau kita ini dulu ya, kita atur dulu kecerahannya baru chromanya. Chromanya kita aktifkan dulu. Nah, ini kita atur dulu misalnya cahayanya, mana cahaya tadi di penyesuaian. Nah, misalnya kecerahannya kita naikkan dulu. Nah, udah jadi naikkan 10 ya. Saturasi itu ketajaman warna ya. Kontras itu ya kontras ya, kekontrasan, kejelasan gitu ya. Nah, misalnya saturasinya kita naikkan jadi 5 misalnya. Nah, kemudian centang untuk menyimpannya. Lalu saya akan hapus background-nya pakai kunci chroma, aktifkan kunci chromanya. Nah, pilih warna yang ingin dihapus, warna hijau. Nah, kemudian di sini. Nah, ini lumayan bersih ya. Nah, ini lumayan bersih. Nah, ini seperti ini lumayan bersih. Kemudian centang. Nah, kemudian kita crop ya, ini terlalu luas ya. Cara mengcropnya mana? Ini ada menu pemangkasan. Nah, kita crop. Nah, crop segini mungkin. Nah, segini cocok ya. Nah, ini turunkan dikit. Oke. Nah, ini misalnya udah centang. Nah, ini sudah di crop, sudah dihilangkan background-nya. Misalnya saya akan letakkan di sini. Nah, sudah. Misalnya mau diperbesar misalnya. Perbesar sedikit. Nah, perbesar. Ini mungkin ya. Lalu letakkan di pojok misalnya. Oh, ini agak menutup jendelanya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kebetulan kualitas kameranya kurang bagus sehingga hasil gambarnya juga kurang bagus.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Coba saya play ya. Mereka posisi kameranya lebih rendah daripada mulut atau wajah saya, sehingga hasil rekamannya ini nanti kelihatan wajahnya ini agak melihat ke bawah terus. Jadi posisi laptopnya ini kan karena pakai kamera laptop ya, harusnya pakai kamera handphone ini bisa lebih tinggi sejajar dengan mulut kita atau mata kita, sehingga kita berkomunikasi. Nah, ini hasil rekamannya. Ini backgroundnya lumayan bersih, lebih bersih daripada yang duduk ya. Walaupun kualitas videonya ini masih agak gelap gitu ya. Misalnya Pak, saya ingin menambahkan materi video, bisa nggak video misalnya ditambahkan di layar ini, di papan tulis ini? Bisa. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita misalnya menambahkan videonya dari durasi ke 26 ini. Ini saya taruh di sini dulu, playhead-nya. Kemudian, nah di sini ya. Kemudian klik menu lapisan, lalu klik menu media. Nah, ini menu media, klik menu search folder. Di mana kita menyimpan videonya. Misalnya saya menyimpan videonya di search folder ini kalau nggak salah. Ada video, oh ini ada video di sini. Nah ini pilih ya. Nah, ini videonya. Nah ini videonya saya tempatkan misalnya di papan tulis ini. Nah, perbesar videonya. Nah, seperti ini. Loh, kok Pak videonya menutupi ini ya? Menutupi video kita ya, wajah si pengajar. Nah, bagaimana caranya supaya video ini tidak menutupi wajah pengajar? Berarti video ini harus di depan ya, di bawah dari wajah pengajar. Ini kan karena dia di atas sehingga dia menutupi. Berarti kita harus tarik dia ke bawah. Coba kita tarik, klik, tarik gitu ya. Nah, bisa nggak ini ditarik? Oke. Nah, ini sudah ketarik ke bawah. Maaf. Coba ditarik ini. Nah, harusnya kalau dia sudah di belakang, ini harusnya sudah di belakang ya. Ini belum tahu ini kenapa. Ini susunannya yang di atas itu adalah yang di belakang. Dari segi susunannya ini harusnya video ini harusnya sudah di belakang. Coba saya misalnya saya hapus dulu saja. Saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, misalnya ya. Nah, saya kosongkan dulu, saya ulangi menu lapisan, saya tambahkan dulu videonya. Video latar belakangnya tadi saya simpan di sini. Nah, ini. Nah, kemudian saya atur posisinya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi video ya, menu lapisan, media. Kemudian saya tambahkan video yang direkam tadi yang berdiri, yang ini ya. Nah, saya potong dulu, ini tadi masih dimulai dari duduk ya. Nah, dari sini. Nah, ini videonya. Oke, maaf. Nah, ini saya hilangkan dulu background-nya. Ini ikut hilang background-nya ya, karena kualitas dari videonya kurang bagus, kualitas hasil rekamannya. Jadi kalau kualitas hasil rekaman kameranya kurang bagus ya, diedit juga akan berpengaruh terhadap hasil editannya. Ini sepertinya komputer saya sudah mulai tidak bersahabat ya. Nah, tidak mulai kurang bersahabat, misalnya seperti ini saja.
Nah, ini ya hasilnya cukup bagus. Nah, kemudian ini saya besarkan dikit. Wah, kurang bersahabat nih komputernya. Nah, misalnya hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi di belakang itu ada video presentasi, kemudian di depan itu misalnya kita sedang ini agak melihat ke bawah menjelaskan. terus. Jadi posisi laptopnya ini kan karena pakai kamera laptop ya, harusnya pakai kamera tinggi. Biasanya seperti itu Bapak Ibu, yang di video ruang guru itu dia membuat sebuah video animasi di belakangnya. Ini video animasi. Video animasi ini bisa kita buat menggunakan PowerPoint. Nah, bisa juga kita buat menggunakan program Macromedia Flash. Tapi paling sederhana membuat video animasi itu adalah dengan PowerPoint. Nah, cara membuat video animasi juga insya Allah sudah saya siapkan ya. Nanti akan terbit buku saya tentang media pembelajaran. Di situ juga telah saya jelaskan cara membuat video animasi dengan PowerPoint. Nah, tapi secara sederhana membuat video animasi dengan PowerPoint itu sama dengan membuat slide PowerPoint. Cuma nanti hasil slide PowerPoint-nya kita simpan menjadi video, ekspornya menjadi video, ini create video ya. Nah, itu. Sehingga nanti slide PowerPoint kita menjadi sebuah video. Nah, dan video dari PowerPoint itu bisa kita tampilkan di dalam video pembelajaran itu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya hasil editannya sudah selesai, nah misalnya saya ingin menambahkan teks dulu ya. Nah, saya klik menu lapisan, tambahkan teks. Nah, misalnya teks. Nah, misalnya teksnya adalah Hamdan Hussein. Seperti ini. Nah, pilih. Nah, ini teksnya sudah ada. Nah, ini teksnya saya tempatkan ke bawah. Nah, ini saya tempatkan ke bawah. Nah, warna teksnya putih, saya ubah menjadi warna hitam. Nah, cara mengubahnya di sini Bapak Ibu. Ini ada ya warna hijau misalnya. Nah, ini pakai warna hitam saja supaya jelas. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini teksnya juga bisa dianimasikan Bapak Ibu. Nah, ini ada animasi. Ada animasi ya. Nah, ada animasinya. Nah, kemudian bisa kita atur di detik keberapa dia mulai tampil. Kita geser-geser aja seperti ini Bapak Ibu. Nah, atau kita tarik bagian kanannya untuk menambah durasi tampilnya, supaya dia tampil lebih lama. Nah, misalnya seperti ini. Ini sebagai contoh saja, nanti konsepnya silakan Bapak Ibu rancang sendiri ya. Hasilnya masih kurang bagus. Misalnya saya berdiri seperti ini. Nah, ini kan Nah, ini contoh hasilnya. Kameranya lebih Kira-kira rancangan video pembelajaran bisa kita buat hanya dengan modal handphone itu seperti ini. Ini hanya dengan modal handphone. Kalau membuat video pembelajaran yang lebih canggih lagi ya harus pakai laptop memang. Pakai itu juga sudah bisa sekomplit ini ya dengan program KineMaster. Selanjutnya setelah kita selesai mengedit Bapak Ibu, nah oke, di sini juga ada tombol rek ya, ini untuk merekam audio, ada tombol audio untuk menambahkan musik ya, ini bisa Bapak Ibu explore ya. Nah, karena waktunya sudah jam 10, saya akan ekspor ya. Nah, akan sudahi hasil editan ini, akan ubah hasil editan ini menjadi sebuah video. Caranya, klik ikon panah ini Bapak Ibu yang di pojok kanan atas ini. Nah, klik ikon panahnya. Nah, lalu Bapak Ibu pilih resolusinya. Resolusinya misalnya Full HD 1080 pixel. Ini cukup besar ya. Nah, HD aja sudah cukup sebenarnya Bapak Ibu. High definition 720 pixel. Nah, ini laju bingkainya pilih yang 30 Bapak Ibu. Karena ini standarnya internasional itu 30. Laju bingkai itu maksudnya adalah frame rate per second. Satu gambar 30 gambar ditampilkan dalam 1 detik. Nah, jadi video itu kan sebenarnya kumpulan gambar-gambar diam Bapak Ibu yang disusun dan ditampilkan secara cepat.
Nah, makanya ada namanya laju bingkai. 30 itu maksudnya 30 gambar dalam 1 detik. Bapak Ibu itu dalam 1 detik itu melihat 30 gambar yang tersusun sehingga seolah-olah seperti gambar bergerak. Nah, jadi semakin tinggi ini, maka akan semakin halus gambarnya dan akan semakin besar ukuran videonya. Dan menurut standar internasional video itu, produksi video itu bagusnya 30 laju bingkainya atau FPS-nya 30. Nah, ukurannya bisa 720 piksel untuk HD, atau kalau hanya diputar di handphone 480 aja sebenarnya sudah bagus Bapak Ibu ya. Nah, atau mau lebih kecil lagi bisa. Tapi kalau untuk diputar di laptop itu pilihannya adalah 720 piksel atau 1080 piksel. Nah, ini saya coba yang 480 aja supaya ukuran videonya agak kecil ya. Nah, lalu klik tombol ekspor. Nah, ini sudah dalam proses mengekspor video, memproduksi hasil editan itu menjadi sebuah video. Nah, Bapak Ibu tinggal menunggu proses rendering, istilah dalam editing video itu ini adalah renderingnya, mengekspor hasil dari editan itu menjadi sebuah video yang siap diupload atau didistribusikan kepada siswa. Nah, ini sedang proses. Oke Bapak Ibu, demikian cara menggunakan program KineMaster. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke Mbak Syifa, silakan Mbak. Baik, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Hamdan atas penyampaian materinya yang luar biasa. Dan alhamdulillah ini antusias para peserta sangat tinggi sekali, dan ini sudah ada 4 pertanyaan Pak di room chat. Jadi bagi Bapak, Ibu semua dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di room chat. Langsung saja, ini ada untuk pertanyaan pertama Pak Hamdan dari saudari Firdani. Pertanyaannya adalah bagaimana hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat video pembelajaran yang menarik? Oke, baik, terima kasih Mbak Syifa. Dalam membuat video pembelajaran, saya coba share screen ya. Saya coba buka materi perkuliahan saya tentang video pembelajaran. Sebentar, saya akan buka. Maaf. Media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Nah, ini ya. Rancangan video pembelajaran. Nah, dalam ada suara berisik dari mana ya? Ayo, hidupkan semangatmu. Scan dan dapatkan Kok Ayo sekarang. Oke, maaf tadi ada iklan ternyata ya. Nah, ini sudah selesai tadi proses ekspor dari KineMaster-nya. Setelah proses ekspornya selesai, nah setelah proses ekspornya selesai ternyata tadi ada iklan ya. Karena apa? Karena saya menggunakan program KineMaster yang gratis ya, versi gratis. Jadi itu suka muncul iklan. Jadi saya bingung dari mana suaranya gitu ya. Ternyata dari iklan. Oke Bapak Ibu sekalian, saya share screen ya. Nah, ini pembuatan video pembelajaran ya. Nah, ini pembuatan video pembelajaran itu kita harus merencanakannya dulu. Nah, ini ada prosedurnya, ini sumber-sumber video, contoh-contoh video ya. Kita pertama harus belajar ya dari contoh-contoh yang ada. Kita lihat ya video-video yang ada di VCD, di TV edukasi, di Microsoft Educator Center, di YouTube, di LinkedIn, di Ruang Guru. Nah, itu bisa menjadi inspirasi kita
untuk membuat sebuah video pembelajaran yang menarik. Itu tips pertama. Lihat dulu contoh-contoh video pembelajaran yang ada. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita harus mengetahui kriteria ideal video pembelajaran. Bagaimana kriteria ideal video pembelajaran? Pertama, harus sesuai dengan standar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, materinya akurat, bahasanya harus sesuai usia, interaktif. Jangan terlalu kaku atau formal bahasanya, harus dinamis ya. Kemudian materi disajikan dengan alat peraga yang tepat. Nah, jangan hanya ceramah saja, harus ada alat peraga, visualisasi, ataupun gambar-gambar yang menarik. Ataupun alat peraga, Bapak Ibu sebagaimana mengajar di kelas, itu menggunakan alat peraga, ketika membuat video pembelajaran juga harus menggunakan alat peraga. Sambil megang apa? Megang poster atau megang video atau menampilkan gambar seperti tadi. Nah, kemudian materi disajikan dengan interaktif dan terstruktur. Nah, bebas dari iklan dan konten negatif tentu ya, tidak boleh. Gambar video harus jelas. Nah, jadi kameranya harus bagus, jangan seperti kamera tadi itu kamera laptop nggak bagus ya gambarnya. Nah, jadi suara video juga harus jelas, terdengar dengan jelas, jangan suaranya terlalu pelan. Nah, atau suaranya itu dimasuki oleh suara-suara lain yang bising ya. Misalnya Bapak Ibu rekaman di pinggir jalan, ada motor lewat, mobil lewat, itu mengganggu. Atau ada orang lain yang ikut berbicara sehingga fokus siswa ketika mendengar video Bapak Ibu itu terbagi-bagi gitu ya. Suaranya kok berisik banget gitu ya. Nah, durasi video itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, menurut teori, menurut Tony Bates di dalam buku di Teaching in Digital Age itu video pembelajaran itu sebaiknya antara 5 sampai 10 menit. Nah, video mudah diakses dan digunakan. Jadi Bapak Ibu dalam mengekspor, merendering hasil editan video itu jangan terlalu besar dibuat ukurannya. Supaya apa? Supaya kuota internet siswa itu tidak habis saat mendownload video itu atau saat menonton video itu. Nah, itu beberapa kriteria ideal video pembelajaran. Dan Bapak Ibu juga dalam memproduksi video itu ada tahapan-tahapannya, minimal ada 3 tahapan. Pertama, Bapak Ibu harus persiapan dulu. Jangan langsung rekaman, ya mendadak rekaman, tidak ada persiapan. Sebagaimana Bapak Ibu mengajar juga perlu RPP, membuat video pembelajaran itu juga perlu skrip atau skenario. Nah, Bapak Ibu bisa membuat catatan-catatan singkat bagaimana video itu nanti akan direkam. Nah, bisa tulis skripnya, gambaran umumnya, persiapkan peralatan yang baik ya. Kalau misalnya rekamannya di dalam ruangan, pastikan cahaya mencukupi supaya wajah Bapak Ibu terlihat dengan jelas. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin presentasi dengan properti, persiapkan propertinya. Kalau rekamannya di luar ruangan misalnya, pastikan tidak ada suara-suara angin atau suara orang lain yang masuk ke dalam video itu. Jadi kita harus tata tempat rekamannya. Kemudian sebelum rekaman juga kita perlu latihan. Latihan melihat kamera, menghadap kamera, berinteraksi interaktif di depan kamera. Karena tidak semua guru percaya diri berbicara di depan kamera. Karena berbicara di depan kamera itu ternyata berbeda ya dengan berbicara di depan manusia. Nah, karena kamera benda mati, manusia itu benda hidup yang bisa memberikan respon. Nah, itu perlu latihan lah. Nah, supaya hasil rekaman videonya bagus. Nah, ini contoh properti yang bisa digunakan tadi, slide PowerPoint bisa. Nah, ini alat-alat perekaman yang bisa digunakan. Nah, ini tips ya dalam proses perekaman itu jangan sampai kameranya goyang-goyang gitu ya. Disuruh orang tolong pegangkan kameranya, yang megang kameranya itu goyang-goyang ya, hasil rekamannya juga tidak bagus ya, akan goyang-goyang terus dan membuat mata orang yang menonton video itu akan lelah. Lebih baik video kameranya diletakkan di atas tripod mungkin atau tempat meja yang agak tinggi yang sejajar dengan wajah si pengajar. Nah, angle dan jarak kamera dengan objek yang direkam juga harus diperhatikan supaya apa? Supaya tidak ada bagian gambar yang terpotong. Misalnya kepalanya terpotong sebagian kan nggak bagus ya. Nah, itu harus dipastikan. Nah, itu mungkin beberapa tips dalam membuat video pembelajaran yang bagus ya. Nah, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Ya,
Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan dalam membuat video pembelajaran yang menarik, baik secara teknis maupun kontennya. Menginjak ke pertanyaan kedua, Pak, tentang G-Form atau Google Form. Bagaimana jika jawaban dari setiap peserta dari G-Form tersebut tidak dapat terklarifikasi? Apa solusinya supaya jawaban peserta dari G-Form tersebut dapat terklarifikasi? Seperti itu. Mohon maaf, maksud terklarifikasi itu seperti apa ya? Dari Mbak Wildanum Magnun. Iya. Ada Mbak Wildanum Magnun? Apakah terklarifikasi di sini maksudnya bisa terbaca jawabannya dan penskorannya bisa langsung diberikan seperti itu? Mbak Wildanum Magnun? Iya. Oke, saya mungkin akan akan jelaskan, Mbak ya. Iya, Pak. Oke, misalnya saya buka dulu Google Drive, kemudian saya klik tombol baru, saya buka Google Formulir ya, ini formulir kosong aja. Nah, ini halaman Google Formulir ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ingin membuat Google Formulir ini menjadi sebuah kuis, nah caranya klik menu setelan, lalu klik menu kuis, kemudian tarik bulatan ini ke kanan sehingga dia menjadi sebuah kuis. Apa bedanya Pak antara kuis dengan Google Formulir biasa? Kalau Google Formulir biasa itu tidak memiliki kunci jawaban dan hasil jawaban si responden, si siswa itu tidak dinilai. Nah, kalau sudah dijadikan kuis itu menjadi Google Formulir itu, formulir biasa itu akan menjadi kuis sehingga nanti jawaban siswa itu akan dinilai secara otomatis kalau pertanyaannya adalah pertanyaan objektif seperti pilihan ganda, benar salah, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang memiliki kunci jawaban yang pasti. Nah, di kuis ini, di sini ada menu rilis nilai. Nah, rilis nilai ini kalau kita pilih segera setelah setiap pengiriman, maka nanti siswa akan langsung melihat nilainya begitu dia selesai menjawab kuis itu. Nah, kalau misalnya kita pilih nanti, nah ini kita centang nih, nanti setelah peninjauan manual, maka nanti setelah siswa menjawab kuis itu, dia tidak bisa langsung melihat nilainya. Nah, nanti akan bisa dilihat setelah peninjauan manual. Nah, maksudnya peninjauan manual itu apa? Misalnya di dalam soal itu ada dua jenis soal, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Soal pilihan ganda otomatis nilainya langsung otomatis oleh si sistem Google Formulir itu. Nah, sementara soal esai itu kan tidak memiliki kunci jawaban, di mana si pengajar harus mengoreksi, membaca jawaban esai itu dulu, baru bisa dia memberikan nilainya secara manual. Itulah yang disebut dengan peninjauan manual, yaitu si pengajar memberikan nilai soal esai itu secara manual. Nah, ini jadi nanti si siswa akan bisa melihat nilainya itu setelah si pengajar memberikan nilai yang soal esai itu secara manual. Tapi kalau dipilih segera setelah setiap pengiriman, maka nanti si siswa langsung bisa melihat nilainya. Nah, itu ya. Nah, ini bedanya. Kemudian, di sini ada menu responden dapat melihat. Nah, misalnya dapat melihat apa saja, bisa dicentang. Dapat melihat pertanyaan tak terjawab, dapat melihat jawaban yang benar, dapat melihat nilai poin. Nah, kalau misalnya ini tidak dicentang, berarti dia tidak bisa melihat pertanyaan tak terjawab. Dia tidak bisa melihat jawaban yang benar, berarti dia tidak akan tahu kunci jawabannya kalau ini dihilangkan centangnya. Dia tidak bisa melihat nilai poin. Nilai poin itu adalah bobot nilai dari setiap soal. Ini kalau tidak dicentang, maka dia tidak tahu berapa bobot nilai yang dia dapatkan kalau dia benar menjawab soal tertentu. Nah, ini beberapa opsi dari menu kuis. Nah, mungkin ada salah satu ya dari menu itu yang dimaksudkan oleh penanya. Demikian Mbak Moderator. Saya kembalikan. Mbak Syifa. Baik.
Terima kasih. Jadi Mbak Wil dan Magnu nanti bisa ditinjau lagi di menu setelan. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima terkait kain master, saya bacakan pertanyaannya, Pak. Yang pertanyaan ketiga terkait bagaimana ketika mengekspor kain master video yang telah kita buat, bagaimana ukuran yang kita pilih terkait resolusi dan laju bit. Tadi seperti sudah yang dijelaskan Pak Hamdan, nanti bisa diperkuat. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menghilangkan tulisan kain master pada video hasil dari kain master tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siva. Nah, pertama untuk mengekspor video itu kualitas yang bagus untuk standar ditayangkan di dalam sebuah komputer atau laptop itu adalah ukuran HD, minimal HD, high definition, atau lebih bagus lagi Full HD. Full HD itu 1280 pixel, kalau HD itu 720 pixel. Frame rate-nya atau lajunya tadi dipilih 30 fps. Nah itu. Kalau misalnya video itu ditujukan untuk diputar di smartphone, itu cukup 480 pixel atau apa tadi namanya itu ya, 480 pixel itu sudah cukup. Nah itu. Tapi kalau misalnya 480 diputar di laptop itu agak pecah, kelihatan sedikit agak-agak kurang jernih gitu ya. Jadi yang bagus kalau ingin diputar di laptop itu minimal 720 pixel atau disebut dengan high definition ya. Nah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai bagaimana cara menghilangkan tulisan awan ya, tulisan air kain master. Nah itu muncul tulisan itu karena kita menggunakan versi gratis. Kalau kita menggunakan versi premium, maka tulisan itu akan hilang ya. Nah caranya ya berarti kita harus menggunakan kain master yang versi premium. Nah sementara kalau kita menggunakan kain master yang versi gratis, tulisan itu akan tetap muncul. Nah, cara untuk mendapatkan kain master yang versi premium itu, ya otomatis kita harus upgrade. Itu biasanya bayar ya. Bayarnya itu lumayan sih ya, lumayan. Coba saya cek ya. Coba buka kain master. Nah ini ya, ini tadi mengenai frame rate-nya ya. Nah, coba saya kembali. Ini cara kembalinya nih, back ya. Nah ini tulisan kain master yang ini kan. Nah yang awan ini bagaimana cara menghilangkannya? Kita harus upgrade ke versi premium. Coba saya misalnya back dulu. Nah ini ada ikon apa ini? Ikon topinya raja ini ya. Ini kayaknya untuk upgrade ya, ini kain master premium. Ini harganya 53.000 per bulan. Nah, 53.000 per bulan, maka tanda tulisan kain master itu akan hilang. Tapi ada juga di internet itu banyak sekali program kain master premium yang bajakan ya. Nah, itu juga banyak sekali di internet. Nah, ini ada masa percobaan gratis 7 hari juga bisa digunakan. Nah, itu caranya. Oke, demikian Mbak Siva, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Hamdan atas jawaban dari pertanyaannya Mbak Fitria dan Mbak Anis Murtaldo. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Triani terkait kain master juga. Begini Pak, jadi tadi mencoba membuat video dengan background tetapi tidak bisa dan muncul tulisan lapisan video ini dinonaktifkan karena perangkat ini tidak bisa mendukung lapisan video pada titik ini di garis waktu. Disarankan agar menurunkan resolusi video yang diinginkan. Itu bagaimana Pak solusinya atas pembuatan video dari kain master tersebut? Jadi videonya terdapat garis-garis seperti itu. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih Mbak Siva. Nah, jadi video hasil rekamannya itu terlalu tinggi. Resolusinya terlalu tinggi. Mungkin kamera handphonenya terlalu canggih ya. Nah, sekarang kan kamera handphone itu bagus-bagus sekali sehingga hasil rekamannya itu sudah setara dengan kamera DSLR atau kamera-kamera profesional gitu ya.
sehingga ketika diupload ke KineMaster itu tidak kuat program KineMasternya. Nah, solusinya adalah saudara harus mengkonvert video itu ke ukuran yang lebih kecil. Nah, atau sebelum merekam, sebelum merekam videonya, dibuka dulu pengaturan kamera handphonenya. Di pengaturan kamera handphone itu biasanya ada ukuran pikselnya. Mau berapa piksel ukuran yang digunakan. Nah, itu diturunkan dulu ya. Nah, supaya ukuran kameranya itu tidak terlalu besar sehingga tidak bisa diedit di KineMaster. Nah, ubah saja ke rekomendasi saya tadi Full HD atau HD, antara Full HD 1280 atau HD di 720 piksel. Nah, tapi ini sudah terlanjur Pak, sudah rekaman, masa diulang lagi rekamannya. Nah, kalau sudah terlanjur, sudah ada videonya, di-convert saja videonya itu, di-convert. Nah, pakai apa program converternya? Bisa pakai format factory. Caranya ya, saya share screen dulu. Nah, misalnya ini program format factory. Nah, KineMasternya saya turunkan dulu. Nah, ini program format factory. Nah, di program format factory ini pilih MP4. Nah, ini pilih MP4. Nah, kemudian klik tombol add files. Nah, pilih video rekaman tadi. Misalnya video rekamannya ini. Nah, open. Nah, ini videonya sudah masuk di program format factory. Selanjutnya, klik tombol pengaturan keluaran. Klik tombol pengaturan keluaran. Kemudian di sini ada menu APC kualitas sedang dan ukuran. Nah, di sini saudara bisa memilih ukuran ya, ukuran video yang lebih rendah. Nah, misalnya ukuran video yang lebih rendah itu, nah, ini ada enggak? Ini misalnya APC 2K 1080 piksel misalnya ini. Nah, ini atau kualitas sedang. Nah, misalnya diubah ke kualitas jangan tinggi, sedang. Nah, misalnya ini, atau pilih yang 1080. Nah, ini 1080 piksel, atau yang ini HD, APC 720 piksel. Nah, misalnya ini, ubah ke sini, oke. Nah, kemudian klik oke, lalu klik tombol start. Maka nanti akan muncul video baru yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini sudah selesai proses convertnya. Ini hasil konvertannya. Maaf saya. Nah, ini hasil konvertannya ya. Nah, ini lebih kecil ukurannya ya dari aslinya. Ini tadi 6 MB, ini yang asalnya 6 MB, setelah dikonvert menjadi 1 MB lebih kecil. Jadi ukuran videonya diperkecil supaya bisa diputar di KineMaster. Nah, itu caranya. Saya kembalikan ke Mbak Syifa. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ini ada klasifikasi apa ini? Ada klarifikasi dari Mbak Rosda Akila ya. Oh iya. Jadi nilainya bisa langsung terkumpul dari keseluruhan soal. Nah, nilainya bisa langsung terkumpul dari keseluruhan soal katanya. Nah, tadi ya yang klarifikasi itu ya? Tadi. Iya Pak. Itu ya. Nah, biasanya kalau soalnya adalah, bentar ini saya, mana tadi? Nah ini. Kalau misalnya soalnya adalah pilihan ganda, itu nanti nilainya akan langsung terkumpul ya. Akan langsung terkumpul. Nah, misalnya saya jadikan kuis ya. Nah, kalau dia sudah dijadikan kuis, di sini ada kunci jawaban. Misalnya jawaban soal pertama apa? Misalnya soal pertama adalah siapakah nama speaker hari ini, misalnya ini pilihan ganda, misalnya pilihan ganda berarti misalnya Hamdan, Syifa, misalnya Nur Wahid misalnya. Nah, kemudian
kita klik kunci jawaban. Nah, ini kita klik kunci jawaban. Nah, kita klik kunci jawaban. Lalu tentukan kunci jawabannya. Nah, ini misalnya kunci jawabannya adalah Hamdan. Ini ada kotak centang. Lalu ketik poinnya, bobot nilainya. Kalau dia menjawab Hamdan berarti dia dapat nilai 10. Nah, itu. Lalu klik tombol selesai. Nah, dengan begitu maka nanti ketika dia benar soal ini maka dia akan dapat nilai 10. Di sini poin totalnya di atas bisa dilihat. Maaf. Kamera saya mati ya. Nah, di sini poin totalnya bisa dilihat bahwa nilai totalnya itu adalah 10 karena soalnya baru 1 ya. Ini poinnya 10. Misalnya saya buat soal baru. Misalnya soal baru pilihan ganda lagi. Nah, misalnya saya duplikat saja soal yang pertama ini, klik duplikat. Nah, siapakah nama misalnya moderator hari ini misalnya. Nah, kemudian saya klik kunci jawaban. Nah, Siva misalnya ini dihilangkan ya, yang benar Siva. Poinnya 10. Nah, ini 10 sudah ada 2 soal. Maka nanti kalau dia benar dua-duanya di sini sudah ada tertulis poin totalnya 20. Sehingga ketika siswa jawab benar dua-duanya maka dia dapat 20. Di sini ada tulisan poin total. Jadi seperti itu cara mengetahui poin totalnya. Dan jika misalnya saudara ingin mendapatkan jawabannya di dalam format Microsoft Excel, itu bisa mengklik menu respon, lalu klik ikon spreadsheet ini. Misalnya ya, saya pertinjau, misalnya ini Hamdan, ini Siva. Saya kirim jawabannya, lihat skor. Nah, saya dapat nilai 20 dari 20, berarti benar semua gitu ya kan. Karena nilai maksimalnya 20, saya dapat nilai poin 20. Nah, kemudian ketika saudara misalnya ingin mendownloadnya dan ingin menganalisis nilainya, klik menu respon, lalu klik ini menu membuat spreadsheet. Nah, buat. Nah, kemudian akan muncul jendela spreadsheet-nya ini. Skornya adalah 20 dari 20. Nah, nilainya bisa di-download. Klik file, lalu klik download, lalu klik menu Microsoft Excel. Maka file nilai itu akan terdownload dalam format Microsoft Excel. Seperti ini contohnya ya. Nanti nama siswa itu akan berjejer ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu cara untuk mendapatkan nilai jawaban siswa terkumpul ya dari keseluruhan soal. Saya kembalikan ke Mbak Siva. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Jawaban yang sangat luar biasa untuk teman-teman. Apa yang tidak ditanyakan lagi? Silakan jika masih ada waktu, jika tidak bertanya. Sepertinya cukup ya. Oke. Ya. Mungkin sebelum kami tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Hamdan. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Siva. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Jadi kegiatan hari ini itu terekam di channel YouTube saya Hamdan Husin Batubara. Nanti kalau ingin latihan mengulangi lagi dengan mempraktikkan langsung setelah mendownload programnya di Play Store, nanti Bapak Ibu bisa putar kembali videonya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bentar, saya share screen dulu ya. Oke. Nah, seperti itu tadi mengenai cara pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster. Selanjutnya teknik membuat kuis daring. Nah, untuk teknik membuat kuis dengan kuis daring ini, dengan Quizizz ya, teknik membuat kuis daring dengan program Quizizz ini, caranya sudah saya jelaskan secara detail atau secara rinci di video tutorial. Nah, di YouTube ya. Nah, ini ada link videonya, nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, jadi karena ini waktunya sudah tidak cukup ya, jadi nanti silakan dipelajari saja. Nah, ini sudah habis ya materi kita, dan saya akan coba buka.
Nah, sebagai referensi bagi saudara-saudari sekalian, nah saya akan buka channel saya. Nah, channel saya itu namanya Hamdan Hussein Batubara ya. Ini Hamdan Hussein Batubara. Bapak Ibu bisa buka di YouTube. Nah, ini ada channel saya Hamdan Hussein Batubara. Nah, ini video pelatihan media pembelajaran online KKN dari rumah misi khusus UIN Wali Songo Semarang. Ini rekaman video kegiatan hari ini yang masih sedang live ya. Nah, ini saya akan buka channel saya. Nah, ini channel saya. Kemudian di channel saya ini ada beberapa video yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, di antaranya di sini ada mengenai mengenai pembuatan game edukasi dengan kuisis. Nah, ini cara membuat kuis daring tadi dengan kuisis. Di sini bisa di-download di video tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorialnya. Apa kabar Bapak Ibu? Berjumpa lagi dengan saya Batubara. Ini saya praktekkan langsung di sini. Nah, kemudian mengenai cara membuat video pembelajaran dengan Camtasia juga ada. Kemudian materi mengenai teknik membuat video pembelajaran dengan PowerPoint juga ada di sini. Teknik membuat video pembelajaran dengan program Bandicam yang saya jelaskan tadi, ini videonya ada ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada waktu bisa dipelajari secara mandiri, dan bila ada kesulitan nanti bisa tanyakan langsung ke saya melalui kolom komentar yang ada di YouTube ataupun melalui WhatsApp. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin penutup dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada keterbatasan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hamdan. Mohon maaf bagi para peserta via Zoom meeting yang belum melakukan absensi. Di link yang telah di-share oleh panitia di room chat, silahkan mengisi link absensi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sampai pada ujung rangkaian acara pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Zulaiha, Pak Hamdan, terkhusus juga untuk teman-teman panitia, teman-teman KKN, kemudian untuk para peserta, para penanya, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, video ini bisa dilihat kembali di YouTube Pak Hamdan. Nanti bisa dilihat kembali untuk belajar selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat dan penuh keberkahan. Saya Syifailia Tunisa sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.